Saya akan memberikan satu pelajaran tentang satu fenomena yang sangat banyak terjadi dalam dunia karismatik. Biarpun bukan semua karismatik, tapi banyak. Yaitu yang disebut geblak atau tumbang dalam roh. Slain in the spirit atau slain by the spirit, macam-macam istilahnya ya. Nah, apa yang menjengkelkan bagi saya dengan fenomena ini adalah sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya sebetulnya untuk percaya bahwa orang yang tumbang dalam roh itu mengalami pekerjaan Tuhan. Tapi fenomena itu begitu banyak dan bahkan disanjung-sanjung, katakanlah dianggap sebagai sesuatu yang hebat sekali ya. Memang saudara, banyak persekutuan atau gereja-gereja karismatik sering terjadi ada orang yang ditumpangi tangan lalu orang itu jatuh pingsan. Bisa ke depan, bisa ke belakang. Memang ada orang-orang yang pernah mengatakan mereka itu cuma ikut-ikutan. Jadi pura-pura jatuh. Lalu ada lagi yang jatuhnya itu karena didorong oleh orang yang numpangi tangan. Yang mendoakan. Ditumpangi tangan, didoakan kok gak jatuh-jatuh didorong. Saya serius ya, kalau saya ditumpangi tangan, didorong, tak pukul sungguhan tangannya. Karena itu kekurang ajaran dan maunya mengajak saya bersama-sama melakukan penipuan massal. Tak pukul, tak perkat dari bawah sungguh-sungguh tangannya biar patah, biar apa, saya tidak ambil pusing. Saya tidak habis pikir ada orang yang dikurang ajari seperti ini dan kasarnya diajak bersama-sama melakukan penipuan massal, kok dia malah sungkan, lalu wah didorong ya pasti jatuh saja. Gobloknya luar biasa ya. Jadi saudara, memang ada yang ikut-ikutan, ada yang karena sungkan, ada yang betul-betul jatuh saudara. Pingsan dan kehilangan kesadarannya. Dan saya pernah bertemu dengan orang-orang lebih dari satu yang mengaku seperti itu. Dia bukan menjatuhkan diri, dia betul-betul jatuh. Otaknya masih sadar sebetulnya, tapi dia tidak bisa apa-apa gitu ya. Dan tangannya itu bisa ikut bergerak-gerak dan sebagainya. Nah saudara, di dalam pandangan dari orang-orang kelompok itu, saya tidak bilang semua karismatik ya, tapi sebagian dan banyak ya tentunya ya, termasuk kelompok-kelompok karismatik yang besar. Hal itu atau geblak itu terjadi pada saat orang itu menerima baptisan atau pengurapan Roh Kudus. Bisa terjadi dalam kelompok ataupun secara pribadi. Nah, saudara perhatikan kutipan ini yang saya kutip dari Warta Betani, edisi nomor 30, halaman 3, kolom 1. Hal tumbang dalam roh yang terjadi pada saat seseorang itu menerima baptisan atau pengurapan Roh Kudus. Baik orang percaya tersebut menerimanya melalui penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan ataupun tidak. Tumbang dalam roh yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan slain in the spirit. Ada yang mengatakan slain by the spirit, saya kira itu lebih benar ya. Terjadi bisa dalam satu kelompok orang banyak, di dalam kebaktian atau persekutuan umum, atau pada kebaktian di gereja, juga pada pelayanan-pelayanan pribadi. Sebetulnya yang paling saya tekankan itu adalah orang percaya. Ya, dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Nah, makanya dikatakan slain by the spirit, slain in the spirit, tumbang dalam roh. Nah, memang poin A itu saya kira ya dalam tulisan ini saja dikatakan waktu seseorang menerima baptisan roh atau pengurapan roh. Tapi kenyataannya terjadi di mana-mana, bukan pada saat orangnya menerima Roh Kudus atau baptisan roh atau apapun ya. Dan ini datang di Betani, saya pernah melihat. Dan memang saya pulang sebelum itu terjadi. Tapi orang-orang yang menonton terus mengatakan dia kebutkan jubahnya dan 200 pendeta di atas podium ambruk semua.
Jadi saudara, apa hubungannya itu dengan baptisan roh, pengurapan roh? Menurut saya tidak ada. Dan itu terjadi pada diri orang percaya, kata mereka. Lalu yang tentang tangan dan sebagainya ini saya kira tidak penting. Ya. Yang dua ini yang saya tekankan ya. Jadi pokoknya itu pekerjaan Roh Kudus dan itu terjadi pada diri orang percaya. Itu yang saya tekankan. Saudara, saya pernah membahas ini panjang lebar. Jadi kalau saya mau lihat tulisan saya sudah bisa melihat dalam seri karismatik ataupun seri Torrent the Blessing. Di mana saya membahas tentang tumbang dalam roh ini mendetail panjang lebar. Tapi dalam video ini saya hanya akan bahas secara singkat saja ya. Pertama-tama saya perlu tunjukkan ya, di dalam Alkitab memang ada orang-orang yang rebah gitu ya. Tapi orang-orang ini bukan orang percaya. Jadi tidak cocok dengan kata-kata ini pada diri orang percaya. Saya berikan contoh misalnya Saulus. Yang akhirnya menjadi Paulus. Jadi pada saat ini kan dia masih kafir. Belakangan dia menjadi orang percaya bahkan menjadi rasul. Tapi pada saat ini dia masih kafir, dia benci Kristen. Dia dalam perjalanan ke Damsyik. Kisah Rasul 9 ayat 3 ini ya. Dan ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dan sebagainya. Dijawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota dan sebagainya. Jadi saudara, di sini memang ada orang jatuh. Tapi dia orang kafir pada saat itu. Tuhan menampakkan diri merebahkan dia. Memang Tuhan merebahkan. Tapi karena dengan satu penglihatan ya. Contoh yang lain dari mana orang kafir juga direbahkan. Yaitu pada kasus Yesus waktu mau ditangkap. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 18 saya kira. Jadi Yudas dengan kambrap-kambrapnya datang mau tangkap Yesus. Lalu ayat 4, Yohanes 18 ayat 4, Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata pada siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ayat 6, ketika ia berkata pada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini seluruh pasukan saudara. Mereka bukan cuma satu orang. Seluruh pasukan tidak tahu berapa banyaknya, ambruk semua. Dan memang Tuhan yang merebahkan. Mungkin Tuhan berikan suatu demo gitu ya. Aku cuma ngomong, akulah dia dan kamu ambruk semua. Bukan cuma mundur tapi ambruk semua. Kalau aku mau dengan gampang, aku bunuh kamu semua. Tapi ini laki-laki orang kafir. Contoh yang lain dalam perjanjian lama. 1 Samuel 19. Kita lihat ayat yang ke-24. Mulai 23 saja. Lalu pergilah ia itu Raja Saul ya, ke sana karena ia dekat lama dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Ini terjemahnya salah ya. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Ambruk. Tapi ini orang kafir. Tetap ya, ini saya ingin
perbaiki terjemahnya 1 Samuel 19, coba kita lihat ya. Ayat 23. Kalau pada dia pun hinggaplah roh Allah masih benar, tapi ia kepenuhan seperti nabi ini. Dalam terjemahan English, and prophesied, dan bernubuat. Dan ini juga as he went, pada waktu ia pergi ia bernubuat. And he walked along prophesying, semua sama ya. Jadi bukannya kepenuhan roh gimana? Dia cuma bernubuat, bukan kepenuhan. Lalu kita lihat ayat 24-nya. Ini juga, ini kepenuhan. Tapi sebetulnya prophesied, bernubuat. Nah, tapi yang saya tekankan saudara, dia rebah. Tapi dia kafir. Direbahkan oleh Tuhan. Ini dia sebetulnya mau menangkap Daud. Dan Tuhan melakukan hal-hal ini supaya dia tidak bisa menangkap Daud. Jadi saudara, saya sudah memberikan beberapa contoh. Sebetulnya mungkin ada lebih banyak, saya tidak tahu. Tapi beberapa contoh itu orang kafir semua. Jadi tidak cocok dengan definisi dari karismatik itu bahwa orang percaya direbahkan oleh Tuhan. Nah, memang dalam mereka berargumentasi, mereka bisa memberikan argumentasi ada orang-orang percaya yang rebah. Mari kita melihat ayatnya ya. 2 Tawarikh 5, 13 dan 14. Ini selesai dari pendirian bait suci ya. Saya baca, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan bahwasanya sebab ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sekarang apa yang terjadi dalam ayat selanjutnya? Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang karismatik tertentu. Ya, tidak tahan berdiri imam. Dan imam kan orang percaya ya. Tidak tahan berdiri, jadi mereka ambruk. Betulkah mereka ambruk? Sebetulnya tidak tahan berdiri itu melihat kemuliaan Tuhan itu bersinar luar biasa, itu yang membuat mereka tidak tahan berdiri, tidak tahan melihat gitu ya. Kalau saya perhatikan terjemahan dari King James, imam-imam tidak bisa berdiri untuk melayani oleh alasan dari awal, karena kemuliaan dari Tuhan telah memenuhi rumah Allah. Begitu terang, tidak usah kemuliaan Tuhan. Nah, itu pasti luar biasa, tidak karu-karuan ya, lebih dari matahari. Saya kepingin tahu pendeta dan pemimpin pujian dan para singer karismatik, kalau tahu-tahu dinyalakan di depan mereka lampu 10.000 watt. Saya kok kepingin tahu mereka bisa tetap berdiri dan melakukan pelayanan mereka atau tidak. Saya tidak percaya mereka bisa. Pasti tutup mata atau memalingkan. Nah, kalau ini kemuliaan Tuhan ya mungkin ambruk. Ambruknya bukan ambruk tapi menyembah. Terjemahan dari NIV, the priest could not perform their service because of the cloud. Tidak dikatakan stand atau apa, could not stand, tidak. Could not perform, tidak bisa melaksanakan pelayanan mereka karena awan itu. Karena kemuliaan dari Tuhan memenuhi bait Allah. Jadi saudara,
Di sini bukannya ambruk sebetulnya, sama sekali tidak sebetulnya. Tapi begitu terang cahaya itu, maka mereka tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan pelayanan. Sebetulnya bisa terjadi pada zaman Musa juga, pada waktu mendirikan kemah suci. Pertama-tama selesai. Lihat sendiri teksnya. Nah saudara, lalu saya berikan teks yang lain. Jadi teks yang satu tadi tidak mungkin bisa dipakai ya. Sekarang saya berikan teks yang lain. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Ini orang percaya. Kalau sudah baca mulai dari ayat 9, Yohanes ini di Pulau Patmos. Ini pada ayat 10-nya, pada hari Tuhan aku dikuasai roh, mendengar dan sebagainya. Lalu dia mendapat penglihatan. Ini mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Perhatikan ini ya, ayat 16-nya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Nah ini memang ambruk ya. Dan ini orang percaya Rasul Yohanes kok. Tapi saudara, apa alasannya dia ambruk? Adakah hubungannya dengan dia kepenuhan roh? Dia sudah punya roh pada hari Pentakosta. Ini bukan pengurapan, bukan apa alasannya. Dia ambruk karena dia melihat penglihatan Yesus. Begitu mulia, menyinarkan seperti matahari yang terik. Saudara, kita itu semua manusia saya kira ya secara alamiah bisa dipastikan takut pada waktu melihat hal-hal yang supranatural. Orang yang lihat setan bisa pingsannya. Melihat malaikat dalam kasus-kasus Alkitab ketakutan luar biasa. Tuhan jauh lebih dahsyat, baik dari setan ataupun malaikat. Jadi bayangkan orang yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Dia begitu takut, sehingga istilah Inggrisnya paralyzed, kayak lumpuh, blok, ambruk, bisa. Tapi ini bukan urusan dengan Roh Kudus, mendapat penglihatan. Dan perhatikan dalam kasus dia ambruk ini apa yang Tuhan lakukan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Masa dikatakan jangan takut kalau dia tidak takut? Terus dia takut. Itu yang membuat dia ambruk. Jangan takut dan diajak bicara dan sebagainya. Jadi apakah ini cocok dipakai sebagai dasar dari tumbang dalam roh? Memang ini orang percaya, tapi tidak ada urusan dengan Roh Kudus. Mendapatkan penglihatan, orang luar biasa, ketakutan dan ambruk. Nah mereka yang ambruk dalam kalangan karismatik, mereka tidak lihat apa-apa. Ditumpangi tangan, didoakan ambruk. Dikebut jubah ambruk semua, tidak ada penglihatan apa-apa. Sama sekali tidak cocok. Saya berikan contoh lain dalam Daniel pasal 10. Kita baca banyak ayat ya. Kita baca mulai ayat 4. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas, tubuhnya seperti permata Tarsis. Perhatikan, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Dia lihat penglihatannya. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Tidak lihat tapi toh takut, apalagi yang lihat saudara. Demikianlah aku tinggal seorang diri.
Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat 9, lalu ku dengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Daniel orang percaya cocok. Ambruk cocok. Tapi saudara, apa urusannya ini dengan kepenuhan Roh Kudus atau diurapi Roh Kudus? Dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan yang luar biasa. Malaikat ini ya, bukan Tuhan saya kira. Dan penglihatan yang luar biasa membuat dia pucat, kehilangan kekuatan seperti yang tadi saya katakan, paralyzed, ambruk. Tapi sekarang perhatikan, pada waktu dia ambruk, dan ini tertelungkup dengan mukanya ke tanah ya. Pada waktu dia ambruk lalu apa? Ayat 10. Tapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Disuruh bangun. Kalau dalam karismatik ada orang ambruk, saya pernah lihat sendiri itu. Sama tetangganya dibangun, dimarahi oleh pendeta. Jangan dibangunkan, itu dari Roh Kudus. Di sana tidak boleh dibangunkan. Di sini malah disuruh bangun. Berdiri pada kakimu. Lalu juga dikatakan janganlah takut, Daniel. Berarti pasti Danielnya takut. Kalau tidak, buat apa dikatakan jangan takut? Kalau kita lihat terus ya. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu. Bisu gitu ya, tidak bisa ngomong barangkali terkelu ya. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai bicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan. Terjemahan kesakitan ini bisa kesakitan, bisa kesedihan. Tidak tahu yang mana yang benar, saya tidak mempelajari itu dan saya kira bukan itu tujuannya saat ini. Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ini yang saya tekankan, paralysis itu. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasih, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Saudara, kalau kalangan karismatik, ada ambruknya, dibangunkannya tidak ada, saudara. Dikasih kekuatannya tidak ada. Kata-kata jangan takut tidak pernah muncul. Tapi dalam Alkitab, orang-orang percaya yang ambruk karena melihat penglihatan, dikasih tahu jangan takut. Dan Daniel dikasih kekuatan, sehingga bangun lagi. Dalam karismatik, penglihatannya tidak ada blas, hanya didoakan, ditumpangi tangan, lalu ambruk karena PDW. Tidak pernah yang dikuatkan, tidak pernah ada yang dibangunkan, tidak pernah ada kata-kata jangan takut. Apakah itu ada mirip-miripnya? Bagi saya kok cocok mologi atau apapun namanya, itulah cara mereka menggunakan ayat. Kan saya berikan contoh yang lain, tapi ini sebetulnya tidak ambruk ya. Yeskiel pasal 2. Sebetulnya dimulai dari pasal 1 ayat yang terakhir ya. Laki-laki dia sebetulnya mendapatkan penglihatan. Di sini saudara bisa lihat dia mendapatkan penglihatan, saya sudah bacakan.
Saya hanya baca ayat terakhir dari pasal 1 ya, Yeskiel 1:28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Nah, sembah sujud ini coba kita lihat terjemahan dari King James ya. I fell upon my face. Maka ini bisa sekali digunakan sebagai argumentasi untuk mengatakan Yeskiel juga ambruk. Dan Yeskiel orang percaya. Benarkah dia ambruk? Belum tentu. Bisa sujud menyembah. Memang bisa, sangat bisa. Mari sekarang kita lihat pasal 2-nya, menyambungnya. Firman-nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Karena aku tidak berbicara dengan engkau. Nah, ini terjemahnya salah ya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku. Kalau tadi ke rohnya dia keluar, dia mati sebetulnya saudara. Ya. Ini terjemahnya salah. Tapi kembalilah rohku dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang bicara dengan aku. Mari kita lihat dalam Bible Works, Yeskiel 2. Ini kembalilah rohku. Kataku itu nggak tahu dari mana. Ya, ini and the spirit enter into me. Dan roh masuk ke dalamku pada waktu ia berbicara kepadaku dan menegakkan aku pada kakiku. Roh ini roh Tuhan atau Roh Kudus. Ya. Di sini memang ada hubungannya. Masuk. Tapi sebetulnya tidak membuat dia ambruk. Dia sujud. Dan roh yang masuk ini malah menegakkan dia. Lalu berbicara kepada dia. Apakah ini cocok? Sama sekali tidak cocok. Tidak masuk akal sedikit pun bagi saya. Jadi saya sudah menunjukkannya. Kalau menurut saya, ya kalau Yeskiel mau dihitung sebagai orang percaya yang ambruk, maka Yeskiel, Daniel, dan Rasul Yohanes. Tapi semua ambruk karena melihat penglihatan. Dan dikatakan jangan takut, ditegakkan. Sama sekali beda dengan dalam kalangan karismatik. Tidak lihat penglihatan apa-apa. Tidak ada hubungan dengan Roh Kudus sebetulnya, tapi mereka katakan Roh Kudus. Dan mereka ambruk. Dan mereka tidak dikatakan jangan takut, tidak ditegakkan, tidak dikuatkan, tidak ada. Nanti bangun-bangun karena dewi. Saudara, tidak pernah ada Tuhan merebahkan anaknya. Apalagi kasus-kasus tertentu saya mendengar ambruk itu sampai kacamatanya pecah. Itu pun masih dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Cuma kacamatanya tok pecah loh, orangnya gak apa-apa. Tuhan tidak punya kerjaan dah. Punya anak diambrukkan, kacamatanya dipecahkan. Saudara, Tuhan tidak gila membanting-banting anaknya sendiri. Ada satu oknum, bukan satu, banyak ya. Tapi sebagai kelompok saya sebut setan atau iblis. Ini yang senang banting-banting anaknya. Mari kita melihat kasusnya saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-9. Kita baca mulai ayat 17 ya. Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu. Karena ia kerasukan roh. Ini jelas setan ya. Yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah.
Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Nah, lalu Yesus berkata, bawa anak itu kemari. Ya, ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Roh itu melihat Yesus, setan itu melihat Yesus, anak itu digoncang-goncangnya. Nya itu setan. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Pekerjaan roh kudus, saudara. Pekerjaan roh jahat. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu pun menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu Yesus di sini mengusir setan itu. Dan roh jahat dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluarlah dan sebagainya. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Usaha terakhir sudah masih menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ya saudara, siapa yang suka banting-banting anaknya? Bukan Tuhan, setan saudara. Tuhan malah di sini ayat 27 ini, Tuhan memegang tangan anak itu membangunkannya. Seperti yang kasus-kasus yang tadi, dikatakan jangan takut, dikasih kekuatan, dibangunkan. Di sini sama. Yang suka banting-banting itu setan. Jadi saudara, kesimpulan saya tentang fenomena tumbang dalam roh, geblak, slain in the spirit or slain by the spirit. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Lawatan Tuhan? Tidak. Bagi saya, itu okultisme. Itu pekerjaan kuasa gelap. Itu pekerjaan setan. Loh, pendeta tumbang tangan kok pekerjaan setan? Memang pendeta pasti Kristen, saudara. Yudas itu rasul. Tapi dia dikuasai setan. Dia orang Kristen KTP, tidak pernah dia jadi orang Kristen sejati. Apalagi cuma pendeta. Sangat banyak kalau pendeta tidak Kristen, sangat banyak. Serigala berbulu domba itu luar biasa banyak. Jadi mungkinkah seorang pendeta melakukan hal-hal yang seperti itu dengan menggunakan kuasa gelap? Bagi saya, ya. Di dalam Matius pasal 7. Ini ayat 22 dan 23 ini ya. Saya baca 21 saja. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan ya. Ini hamba Tuhan ini bernubuat demi nama Yesus. Dan mengusir setan demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti ini bukan kasus orang yang dulu percaya lalu murtad, tidak ya. Kalau dulu percaya lalu murtad, Yesus mestinya berkata, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi di sini dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
anyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan kalau baca ayat 21-23 ini sebetulnya harus lihat konteksnya yang dimulai dari ayat 15. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini sebetulnya kalau diterjemahkan hurufiah, serigala yang buas ini pakai pakaian domba. Kulitnya domba dipakai pakaian. Lalu ayat 16 sampai dengan 20 ini membicarakan buahnya. Nah, lalu muncul ayat 21 dan 23. Berarti orang yang melakukan pelayanan di dalam ayat 22 ini sebetulnya adalah nabi-nabi palsu. Tapi mereka pakai nama Yesus dalam bernubuat. Mereka mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. Apakah pakai kuasa Tuhan? Nabi palsu mana bisa kuasa Tuhan? Kuasa siapa? Supranatural itu cuma dua, saudara, sumbernya. Atau Tuhan atau setan. Jadi kalau memang terjadi bahwa mereka bisa mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus, saya percaya bahwa mereka memang melakukannya dengan kuasa gelap. Jadi apa alasannya bahwa pendeta tidak bisa gebrakan orang dengan kuasa gelap? Saya menganggap semua yang menggebrakan orang dengan tumpang tangan doa lalu orang yang gebrak, dia menggunakan kuasa gelap. Dan pendeta itu bagi saya nabi palsu. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak bakal menggunakan kuasa gelap. Dan orang Kristen yang bisa ditumpangi tangan, didoakan lalu rebah, sungguh-sungguh rebah. Bukan pura-pura. Kalau pura-pura mereka munafik. Kalau rebah sungguh-sungguh, bagi saya mereka juga bukan Kristen. Karena kalau pendetanya pakai kuasa gelap, dan dia betul-betul Kristen, kuasa gelapnya tidak akan bisa menang melawan Tuhan yang ada di dalam diri orang Kristen itu. Kalau dia rebah, bagi saya dia Kristen KTP. Jadi apa yang saya simpulkan ini jelas kontradiksi luar biasa dengan pandangan dari orang-orang karismatik. Mereka menganggap hebat hamba Tuhan yang bisa doakan tumpang tangan, kebut jubah, lalu ambruk dari muka sampai belakang. Dan pada waktu mereka sendiri mengalami ditumpangi tangan, didoakan mereka rebah. Waduh, senangnya setengah mati mereka karena lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus. Saya menyimpulkan ini bukan pekerjaan Tuhan, ini bukan berurusan dengan Roh Kudus, ini pekerjaan setan dan okultisme. Pendetanya nabi palsu, pendetanya pakai kuasa gelap, dan orang yang rebah karena tumpang tangan mereka, orang Kristen KTP. Kalau saudara pernah ditumpangi tangan seperti itu, didoakan saja tidak rebah, justru mungkin saudara adalah orang Kristen sejati, sehingga bisa bertahan dan tidak ambruk. Yang ambruk kalah oleh kuasa gelap. Mereka tidak punya Tuhan dalam diri mereka. Mereka Kristen KTP. Ini sepintas penjelasan saya. Mau lengkap sekali lagi lihat di web kami. Dalam tulisan saya tentang karismatik itu saya bahas. Dalam tulisan saya tentang Total Blessing juga saya bahas dan jauh lebih mendetail, lengkap dengan ayat-ayat yang jauh lebih banyak. Nah, video ini memang saya maksudkan sebagai video singkat, orang bisa mengerti intinya. Semoga bisa menjadi berkat. Sampai di sini pertemuan kita.